Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengenal dasar-dasar belajar Excel, di mana Excel ini adalah aplikasi yang digunakan untuk lebih ke hitung-menghitung atau ke perhitungan. Yang kita gunakan saat ini adalah Microsoft Excel 2016. Kita buka Excelnya. Ini adalah tampilan Excel di awal pertama kali kita kebuka. Dan di Excel ini yang perlu kita perhatikan adalah dia bentuknya adalah sel ya. Jadi dia per sel semuanya. Nah, di Excel ini perbedaan dari Word, mungkin ketika kita ngetik adalah di Excel kita tidak bisa merubah ketika huruf kecil kita rubah ke huruf besar semua, atau huruf besar kita rubah huruf kecil semua, atau kalau di Word itu menu cengkes ya, itu di sini nggak ada. Jadi kalau kita mau ngebuat judul yang hurufnya besar ya memang harus kita ketik dengan huruf besar. Nah, seperti itu. Nah, di Excel kita kenal di sini namanya sel. Jadi setiap kotak ini adalah sel. Ini adalah sel. Sel ini berkotak-kotak ini bukan ketika kita print dia menjadi kotak, tapi ini hanyalah kotak panduan saja. Kita print, dia akan tetap kosong kecuali memang kita beri dia kotak seperti itu. Oke, untuk melihatnya di sini ada ke bawah itu adalah baris ya. Jadi kalau kita hitung 1 2 3 ke bawah itu adalah baris. Sementara A, B, C, D, E, F, G-nya itu adalah kolom. Nah, itu yang perlu dipahami. Kita mengenal baris dan kolom. Nah, di sini ada baris. Baris ini ke bawahnya, kalau kita hitung atau kita panah ke bawah gini, ini jumlahnya ratusan ya. Bahkan ini kalau kita lihat, cara melihat paling bawahnya adalah berapa bariskah ini? Caranya mudah sekali, yaitu kalian tekan kontrol terus panah ke bawah. Nah, itu adalah jumlah baris yang ada di Excel. Selebihnya itu nggak ada lagi. Ketika kita tekan panah bawah lagi, ini habis. Nah, itulah untuk mengetahui baris. Jadi jumlah baris di Excel itu sekitar 1.048.576 baris. Nah, itu adalah jumlah baris ya. Tekan kontrol panah ke bawah. Selanjutnya ketika kita mau balik seperti semula, kita ulangi langkah tadi. Tekan kontrol tapi panahnya ke atas, panah yang di keyboard ya, ke atas. Nah, itu akan kembali ke angka 1. Begitu pula dengan ketika kita mau mencari jumlah kolom. Kalau kita lihat di sini, kita coba lihat kolomnya ini dari sampai Z, nanti dia akan ngulang ke AA, AB, AC, AD. Nanti AZ ulang lagi ya. Begitu juga seterusnya. Terus kalau kita melihat paling kolomnya ada berapa kolom, atau kolom paling kanan itu apa atau berapa, tekan kontrol panah ke kanan. Nah, inilah akhir kolom ya, XFD ya. Kalau kita hitung berapanya saya kurang tahu, saya belum pernah menghitungnya. Jelas itu adalah ujungnya. Setelah itu dia nggak ada lagi. Untuk mengulangi lagi tekan kontrol panah ke kiri. Nah, itu akan kembali ke awal. Nah, seperti itulah mengenal Excel yang pertama. Selanjutnya ketika kalian mau ngeblok ya, kita mau ngeblok seluruhnya XFD kolom tadi sama 1 juta baris tadi, kalian tinggal klik aja di paling ujung ini. Nah, ini akan otomatis semua kolom dan barisnya terblok tanpa terkecuali. Nah, itu cara mudahnya. Terus untuk mengenal Excel awal adalah kalian harus tahu posisi sel. Nah, di sini, nah, sel ini bisa kita lihat ini di sel berapa, bisa kita lihat di ujung kiri sini, kiri atas. Sel D6, atau kita lihat dia ada di kolom D dan ada di baris ke-6 tadinya ya. Berarti kita di sini. Ini adalah sel D6. Jadi, apa yang kita klik di sini akan ditampilkan di sini posisi selnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada namanya formula bar ya. Ini adalah apapun yang kita ketik
apapun yang kita isikan akan tampil di sini. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah mengenal Excel. Jadi di Excel ini kita juga bisa nambah per sheet namanya, bukan kita biasakan per halaman ya, halaman 1, halaman 2 atau lembar 1, lembar 2 itu kalau di Word. Kalau di Excel kita namanya ada sheet. Nah, ini tinggal plus aja ya. Tekan plus ini, maka akan muncul sheet berikutnya. Nah, sheet ini bisa kita rubah dengan cara klik saja 2 kali. Kita rubah, mungkin sini latihan 1 misalkan. Ya, gitu ya. Nah, ini biasanya, atau kalian klik kanan rename ya. Klik kanan rename. Nah, tapi lebih mudah lagi ya, klik saja 2 kali untuk merubah nama sheet. Seperti itu. Biasanya digunakan untuk ketika kalian buat laporan. Mungkin ini tentang misalkan laporan bulan, berarti ini Januari, Februari dan seterusnya. Ini tidak terbatas ya. Kalian bisa tambah terus sampai berapapun. Nah, itu sheet. Jadi di Excel itu seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kalian harus mengenal yang namanya modus kursor ya. Ini sangat amat penting kalau kalian belajar dasar Excel, karena setiap kursor itu berbeda fungsinya ya. Yang pertama, kursor sekarang plus tebal seperti ini, seperti yang saya gerakkan ini adalah modus ready atau modus block. Jadi kalau kalian mau ngeblok apapun, posisi kursornya harus ready seperti ini atau modus block kayak gini. Jadi kalau mau ngeblok, kalian harus klik, tahan. Ini adalah ngebloknya. Jadi kalian tidak bisa ngeblok kalau kursornya tidak seperti ini. Contoh seperti ini. Ini tidak bisa ngeblok. Jadi modus ngeblok itu kursor memang harus seperti sekarang ini. Dan tidak perlu diklik 2 kali. Misalkan saya ngeblok dari sini ke sini, klik aja, tahan, tarik. Nah, itu untuk ngeblok. Oke, yang kedua ada namanya modus copy ya. Modus copy ini contohnya ya, misalkan di sini kita ketikkan contoh, kita mau mengcopy contoh ini menjadi banyak. Jadi copy ini bisa ke samping, ke kolom, atau per baris gitu. Jadi kita bisa copy. Caranya kalian cukup arahkan kursornya ini di ujung. Nah, seperti itu. Kursor itu akan berubah menjadi plus hitam gitu ya. Ini adalah modus copy. Jadi kalau kalian mau ngopi Excel maksudnya ya, bukan ngopi minum, modus kursornya harus seperti itu. Harus posisinya di sini. Nggak bisa seperti ini nggak bisa ngopi. Ini ngeblok yang tadi ya, atau ready. Ngopi itu harus seperti ini. Ya, klik tahan ke bawah, tarik ke bawah, atau ke samping. Nah, itu adalah copy. Ya, modus copy itu letakkan kursornya di ujung sehingga membentuk plus hitam. Selanjutnya, nah di sini ada data banyak ya. Ini setelah kita copy, misalkan mau saya hapus. Nah, yang kita lakukan menghapus ini, kalau kita mau menghapus semuanya adalah yang ditekan delete ya, jangan backpaste. Ketika kalian tekan backpaste, kalian blok, terus kalian tekan backpaste, yang hilang hanyalah contoh yang di sel pertama. Sel selainnya dia nggak akan terhapus. Nah, gimana kalau kita menghapus semuanya? Ya blok, terus kita tekan delete. Nah, itu menghapus semuanya secara serempak seperti itu. Yang selanjutnya selain copy, jadi modusnya tadi yang pertama modus ready, yang kedua modus copy, nah yang ketiga ini modus copy series. Ini digunakan untuk membuat angka yang berurutan ya. Nanti juga akan kita buat tutorial bagaimana 5 cara membuat angka secara berurutan. Nah, ini salah satunya kita terangkan di sini juga. Modus copy ini digunakan ketika kalian mau ngopi rumus, ngopi angka ya secara berurutan, bukan copy series. Maksudnya copy series ini adalah ketika kalian mau ngopi rumus. Ngopi rumus nggak perlu pakai copy series. Ketika copy series ini digunakan ketika kalian mau mengcopy angka secara berurutan atau membuat angka secara berurutan. Contohnya di sini kita buat angka 1. Letakkan kursornya di ujung seperti copy biasa tadi. Namun sembari kita tarik ke bawah, kita tekan kontrol dahulu. Nah,
Nah, sehingga di kursornya ada membentuk plus kecil di atas plus hitamnya itu. Klik tahan, tarik ke bawah. Nah, ini adalah copy series atau membuat angka secara berurutan. Untuk yang lainnya nanti kita akan buat tutorialnya lagi bagaimana cara membuat angka berurutan. Setahu saya ada 5 cara. Ini salah satu yang pertama, copy series. Berarti itu. Yang berikutnya mengenal kursor adalah selain modus ready atau modus block, modus copy atau menggandakan tadi, yang ketiga modus copy series untuk membuat angka secara berurutan. Selanjutnya adalah modus row height atau melebarkan baris ya. Lebarkan baris seperti ini. Jadi kalau kita melebarkan baris, misalkan baris 2 ini mau saya lebarkan, kursor kita nggak boleh di sini posisinya, tapi harus di ujung sini. Nah, ini klik tahan, tarik ke bawah. Nah, itu adalah modus row height ya, atau melebarkan baris. Nah, yang selanjutnya adalah kolom height, yaitu melebarkan kolom. Nah, kita lebarkan kolomnya. Kursor kita harus ada di urutan ABC-nya dan di sini di garisnya, sehingga membentuk seperti ini. Baru bisa kita lebarkan. Selain ini nggak bisa. Jadi kita mesti melebarkan di sini. Nah, ini nggak bisa. Melebarkan di sini nggak bisa. Harus posisi di sini. Nah, seperti itu. Itu adalah modus melebarkan baris dan melebarkan kolom. Terus yang terakhir ini ada modus namanya modus edit. Nah, kalau nggak salah tadi 7 ya. Ada modus ready atau modus block, modus copy biasa, ada modus copy series, modus row height melebarkan baris, kolom height melebarkan kolom, sama yang keenam modus edit ya. Modus edit. Nah, modus edit di sini kalian kalau mau ngedit, misalkan di sini ada tulisan contoh. Karena udah ngetik lain. Nah, di sini misalkan saya mau ngedit tulisan contoh ini. Nah, kalian cara pertamanya harus klik 2 kali di bagian sininya, sehingga dia ada kursor kita menjadi kedip-kedip. Nah, itu adalah untuk ngeditnya. Contoh soal misalkan. Nah, itu untuk menambahnya. Ketika kalian mau, misalkan contoh soal ini mau kalian tambahin langsung contoh soal Excel, kan sudah ada tulisan contoh soal, tinggal nambah Excel aja. Kalian ketik Excel, maka yang Excel tulisan sebelumnya dia hilang, akan tertimpa, tertutup, atau bahkan terhapus namanya. Jadi kita enter, hilang contoh tulisan yang tadi, tinggal terganti dengan yang soal. Itu modus edit. Kalian harus wajib klik 2 kali di bagian itu. Atau kalian bisa juga klik di sini dan kalian rubahnya di formula bar. Nah, ini biasanya rumus-rumus ngeditnya lebih mudah di sini di formula bar daripada kita klik 2 kali di bagian rumusnya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah modus move atau modus pindah. Nah, jadi ketika kalian mungkin ngetik di sini, misalkan sini nama, ya, terus harusnya tulisan nama ini bukanlah di kolom B, tetapi harusnya di kolom sebelahnya. Maka nggak perlu kalian hapus, tinggal kalian pindah saja dengan cara, nah kursornya perhatikan, arahkan ke garis sehingga membentuk bentuknya kayak gitu ya. Setelah itu, atau di sini juga bisa, di atas bisa, di sini bisa ya. Ini kalian klik tahan, pindah ke sebelah. Nah, maka itu akan terpindah tulisan nama itu dari kolom B ke kolom A seperti itu. Jadi kalau salah ketik nggak perlu kalian hapus. Ini kalian pindah saja. Yang selanjutnya, ketika kalian mau melebarkan ini ya, ini kan lebar, terus kalian mau kembalikan semula, arahkan kursornya di sini, klik saja di sini 2 kali, maka dia akan normal kembali. Seperti itu juga dengan bagian yang kolom, klik aja 2 kali, dia akan kalau sudah ada teksnya dia akan menyesuaikan teksnya, kalau nggak ada teksnya dia akan kembali normal. Nah, berkaitan dengan melebarkan sama mengecilkan kolom, di sini kita bagaimana kalau kita mau melebarkan kolom atau baris itu lebar dan kecilnya itu sama ukurannya. Ya, di sini yang perlu kalian adalah blok dulu. Yang di blok apa? Yang di blok adalah kolomnya. Kalau kita melebarkan kolom secara sama.
Yang di blok, ngebloknya bukanlah dari sel sini ya, tetapi yang kalian blok adalah dari abjad ABC-nya di sini. Kursornya seperti ini, harus wajib seperti panah ke bawah itu. Kalian blok, misalkan dari C sampai ke H. Saya mau buat kolomnya agak lebar. Kalian lebarkan saja salah satu kolom, terserah bagian yang kiri, tengah atau yang ujung. Kalian lebarkan aja. Misalkan saya lebarkan segini, ya. Maka semua kolom dari C sampai H itu nanti akan semuanya sama lebarnya selebar kolom H. Nah, seperti itu. Begitu juga mengecilkan. Misalkan saya mengecilkan dari tengah ya. Misalkan saya mau kecilkan. Mengecilkan itu cukup satu kolom itu yang dikecilkan. Berarti nanti akan sekecil kolom D semuanya. Bukan kita kecilkan sampai ke sini. Hilang nanti jadinya. Ya, karena kolom D-nya masuk. Jadi misalkan sekecilkan kolom D segini. Nanti akan semua dari kolom C sampai ke kolom H itu akan berubah kecilnya sama dengan di kolom D. Nah, seperti itu. Biasanya digunakan untuk tabel membuat absen dan yang lainnya lah, atau angka-angka yang sifat kolomnya dia bentuknya atau lebarnya itu sama. Begitu juga ketika kita ngelebarin baris ya. Misalkan di sini kita mau mengubah baris ini. Yang diblok adalah di angka 1, 2, 3-nya. Kita blok ke bawah. Kita lebarin salah satunya, maka semuanya ikut melebar. Nah, itu adalah dasar-dasar kalian mengenal Excel. Wajib kalian ketahui semuanya yang saya jelaskan tadi ketika kalian mau belajar yang namanya Excel, seperti itu. Oke, sekian tutorial awam atau tutorial Excel bagi yang pemula yang mau belajar, itu yang wajib diketahui ya. Sebelum lanjut ke rumus-rumusnya, kalian harus tahu fungsi-fungsi kursor dan lain-lainnya yang seperti saya jelaskan tadi. Nanti saya akan buat tutorial selain ini, mungkin ya yang part 2-nya, karena masih banyak. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus itu, kalian wajib tahu bagaimana kursor dan kolom-kolom dan lain-lainnya sebelum kalian masuk ke rumus-rumus. Oke, sekian video saya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Silahkan kalian share ke kawan-kawan jika itu sangat penting bagi kawan-kawan kalian. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.